Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang model pembelajaran cooperative learning. Anggota kelompoknya ada Santila, Inayatul Umah, Ahmad Syab Jamjami, dan Faisyah Oktavia Manurung. Pengertian pembelajaran cooperative learning. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Cooperative learning menurut Slavin merujuk pada berbagai macam model pembelajaran di mana para siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari berbagai tingkat prestasi, jenis kelamin, dan latar belakang etnik yang berbeda untuk saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi pelajaran. Slavin berpendapat bahwa pembelajaran kooperatif adalah pelajar akan bersedia membantu teman dalam kelompok sekiranya mereka menghendaki kelompok mereka sukses. Selain itu, sesama teman berupaya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pelajar yang lain pada waktu menerangkan konsep yang sangat kompleks dan sulit. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang anggotanya bersifat heterogen, terdiri dari siswa yang berprestasi tinggi, sedang, dan rendah, perempuan dan laki-laki dengan latar belakang etnik yang berbeda, untuk saling membantu dan bekerjasama mempelajari materi pelajaran yang akan belajar. Materi pelajaran agar belajar semua anggota maksimal. Tujuan pembelajaran cooperative learning. Tujuan utama dalam penerapan model belajar mengajar cooperative learning adalah agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok bersama dengan teman-temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan gagasannya dengan menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok. Menurut Isjoni, pada dasarnya pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar setidak-tidaknya 3 tujuan pembelajaran penting, yaitu hasil belajar, toleransi menerima keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Selanjutnya ada manfaat pembelajaran cooperative learning. Pembelajaran kooperatif dapat membentuk sikap menerima berbagai pendapat seperti perbedaan ras, agama, budaya, kelas sosial, dan kemampuan akademik. Pembelajaran kooperatif tidak membeda-bedakan teman dalam bekerja sama. Pembelajaran kooperatif dapat mengajarkan keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Keterampilan bekerjasama dan kolaborasi diperlukan dalam kehidupan nyata di masyarakat dengan budaya yang beragam. Ibrahim mengemukakan ada 3 manfaat utama pembelajaran kooperatif, yaitu meningkatkan hasil belajar akademik, penerimaan terhadap perbedaan individu, pengembangan keterampilan sosial. Nanti ada karakteristik pembelajaran cooperative learning. 3 konsep sentral yang menjadi karakteristik pembelajaran kooperatif sebagaimana dikemukakan Slavin dalam Isjoni, yaitu 1. Penghargaan kelompok, 2. Pertanggungjawaban individu, dan yang ketiga, kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan. Next. Ludwig dalam Isjoni mengemukakan unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif sebagai berikut. 1. Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka tenggelam atau berenang bersama. 2. Para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa atau siswa lainnya dalam kelompoknya. Selain tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi. Yang ketiga, para siswa harus berpendapat bahwa mereka semua memiliki tujuan yang sama. Yang keempat, para siswa membagi tugas dan berbagi tanggung jawab di antara para anggota kelompok. Yang kelima, para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. Yang keenam, para siswa berbagi kepemimpinan sementara pada mereka memperoleh keterampilan bekerja sama selama belajar. Yang ketujuh, setiap siswa akan dibina mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. Untuk mencapai hasil maksimal, unsur pembelajaran kooperatif terdiri dari 5, antara lain saling ketergantungan positif, yang kedua tanggung jawab individual, yang ketiga interaksi formatif, yang keempat komunikasi antar anggota, dan yang kelima pemrosesan kelompok. Miftahul memaparkan beberapa aspek pembelajaran kooperatif sebagai berikut.
Yang pertama, tujuan. Semua siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil dan diminta untuk mempelajari materi tertentu dan saling memastikan semua anggota kelompok juga mempelajari materi tersebut. Yang kedua, level kooperatif, yaitu bekerjasama dapat diterapkan dalam kelas dan level sekolah. Yang ketiga, pola interaksi. Setiap siswa saling mendorong kesuksesan antar satu sama lain. Siswa mempelajari materi pembelajaran bersama siswa lainnya, saling menjelaskan Siswa mempelajari materi pembelajaran bersama siswa lain, saling menjelaskan cara menyelesaikan tugas pembelajaran, saling menyimak penjelasan masing-masing, saling mendorong untuk bekerja keras, dan saling memberikan bantuan akademik jika ada yang membutuhkan. Pola interaksi ini muncul di dalam dan di antara kelompok-kelompok kooperatif. Yang keempat, evaluasi. Sistem evaluasi didasarkan pada kriteria tertentu. Penekanannya biasanya terletak pada pembelajaran dan kemajuan akademik setiap siswa. Bisa pula difokuskan pada setiap kelompok, semua siswa, ataupun sekolah. Selanjutnya, ada sintak pembelajaran kooperatif learning. Menurut Carly dan Yulia pada tahun 2002, langkah-langkah pembelajaran kooperatif yaitu guru merancang pembelajaran, mempertimbangkan dan menetapkan target pembelajaran yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Ibrahim pada tahun 2000, langkah-langkah model pembelajaran kooperatif terdiri di atas 6 langkah, yaitu yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, yang kedua, menyajikan informasi, yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar, yang kelima, evaluasi, dan yang terakhir itu memberikan penghargaan. Selanjutnya, menurut Agus Suprijono pada tahun 2010, langkah-langkah pembelajaran kooperatif ini memiliki 6 fase. Yang pertama itu ada fase present goal and set, atau menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik, di mana perilaku guru ini harus menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik siap untuk belajar. Yang kedua itu ada present information, atau menyajikan informasi, di mana perilaku guru tersebut harus mempresentasikan informasi kepada peserta didik secara verbal. Yang ketiga itu mengorganisir peserta didik ke dalam tim-tim kelompok, di mana perilaku guru ini harus memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang tata cara pembentukan tim belajar dan membantu kelompok melakukan transisi yang efisien. Yang keempat ada membantu kerja tim dan belajar, di mana perilaku guru ini harus membantu tim-tim belajar selama peserta didik mengerjakan tugasnya. Yang kelima ada mengevaluasi, di mana perilaku guru ini menguji pengetahuan peserta didik mengenai belajar materi pembelajaran atau kelompok-kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Dan fase yang terakhir itu ada memberikan pengakuan atau penghargaan, di mana perilaku guru ini harus mempersiapkan tata cara untuk mengakui usaha dan prestasi individu maupun kelompoknya. Menurut Slavin pada tahun 2009, di dalam pembelajaran kooperatif ada 5 bentuk model. Yang pertama itu ada penyajian kelas, yang kedua itu ada kegiatan belajar kelompok, yang ketiga itu tes individual, yang keempat itu skor peningkatan individual, dan yang terakhir adalah pengakuan kelompok. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan cooperative learning. Kelebihan menurut Hills pada tahun 1993 menyatakan bahwa yang pertama, melalui model pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain. Yang kedua, meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, memperdalam pemahaman siswa. Yang keempat, model pembelajaran kooperatif dapat memperdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Yang kelima, menyenangkan siswa. Yang keenam, mengembangkan sikap kepemimpinan. Yang ketujuh, mengembangkan sikap positif siswa. Yang kedelapan, model pembelajaran kooperatif ini dapat membantu siswa untuk menghargai orang lain dan menyadari akan keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Yang kedelapan, mengembangkan siswa menghargai diri sendiri. Yang kesembilan, membuat belajar secara inklusif. Dan yang terakhir, mengembangkan rasa saling memiliki pada siswa. Selanjutnya adalah kelemahan pembelajaran cooperative learning. Menurut Des pada tahun 1991, kelemahan pembelajaran cooperative learning yang pertama itu membutuhkan waktu lama untuk siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Yang kedua, membutuhkan waktu lama untuk guru sehingga kebanyakan guru tidak mau menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, menuntut sifat siswa tertentu, misalnya sifat untuk suka bekerja sama. Yang keempat, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, di samping itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang kelima, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, biaya yang cukup dan memadai.
Yang keenam, selama kegiatan diskusi berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, saat diskusi terkadang didominasi seseorang, hal ini mengakibatkan siswa yang lain itu menjadi pasif. Selanjutnya ada tipe-tipe pembelajaran kooperatif. Nah, menurut Slavin pada tahun 2009 ini ada banyak berbagai tipe pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu ada tipe STAD, yang kedua ada TGT, ada juga tipe CIRC, ada Team Assisted Individualization atau TAI, ada Group Investigation, ada Learning Together, Complex Instruction, dan Struktur Didik Method. Nah, yang pertama itu kita membahas tentang pengertian model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Nah, pada tipe ini itu dikembangkan oleh Slavin yang merupakan salah satu tipe kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Selanjutnya ada model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini. Menurut Slavin lagi pada tahun 2010 menerapkan metode STAD terdiri dari 5 komponen pembelajaran. Yang pertama itu ada prestasi kelas, di mana salah satu jenis pengajaran dalam kelas. Prestasi merupakan komunikasi satu arah informasi yang disampaikan kepada audiens atau pembicara. Yang kedua itu adanya kerja kelompok atau tim. Di dalam kerja kelompok atau belajar kelompok ini merupakan salah satu kegiatan belajar yang dilakukan bersama-sama dengan masing-masing tugas. Tugas anggota kelompok adalah menguasai materi yang diberikan guru dan membantu teman satu kelompok untuk menguasai materi tersebut. Yang ketiga itu ada kuis. Nah, kuis ini dikerjakan siswa secara mandiri. Tujuannya itu untuk menunjukkan apa saja yang telah diperoleh siswa selama belajar dalam kelompok. Hasil kuis itu digunakan sebagai nilai perkembangan individu dan disumbangkan dalam nilai kelompok. Yang keempatnya itu ada skor kemajuan individu. Skor kemajuan individu ini merupakan nilai dari hasil-hasil kuis yang diadakan dalam belajar kelompok atau tes cepat setelah guru menjelaskan suatu materi. Nah, hasil-hasil tersebut itu bisa menambah nilai secara pribadi, nantinya dapat memberikan kontribusi poin yang maksimal kepada tim yang dalam sistem skor. Ada rekognisi tim. Nah, pada rekognisi tim ini pemberian penghargaan kepada tim berdasarkan pada rata-rata nilai perkembangan individu. Diambil dari nilai hasil individu yang dikelompokkan dengan hasil kelompok, maka akan didapat nilai kelompok sehingga diberikan sebuah penghargaan kelompok terbaik. Selanjutnya ada langkah-langkah metode Student Team Achievement Division atau STAD. Ini dipaparkan oleh Slavin lagi pada tahun 2009 sebagai berikut. Yang pertama itu ada guru memberikan tugas kelompok yang anggotanya itu 4 orang secara heterogen atau campuran menurut prestasi, jenis, kelamin, suku, dan lain-lain. Yang kedua itu guru menyajikan pelajaran. Yang ketiganya itu guru membentuk kelompok, anggota yang tahu menjelaskan kepada anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. Yang keempat itu guru memberi kuis atau pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat menjawab kuis tidak boleh saling membantu. Yang kelima itu memberi evaluasi dan yang keenam itu penutup. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya adalah langkah-langkah atau sintaks mode pembelajaran kooperatif tipe STAD. Menurut Slavin, langkah-langkah tipe STAD ini ada 6. Yang pertama, guru membentuk kelompok yang beranggotakan 4 secara heterogen. Heterogen di sini bermaksud tidak ada kecenderungan antara kelompok satu dengan yang lainnya, jadi setiap kelompok bersifat sama. Yang kedua yaitu guru menyajikan pelajaran. Walaupun tipe STAD ini berpusat pada siswa, namun guru tetap memberikan peran penting kepada pembelajaran. Pada langkah ini, guru akan memberikan indikator-indikator apa saja yang harus dicapai pada pembelajaran hari itu, serta guru akan memotivasi rasa ingin tahu siswa terhadap materi itu. Yang ketiga yaitu guru memberikan tugas kelompok. Pada langkah ini, guru akan memberikan lembar tugas yang nantinya akan dikerjakan secara berkelompok. Setelah memberikan materi dan siswa telah mengerjakan lembar tugasnya secara berkelompok, selanjutnya guru akan memberikan kuis. Kuis ini nantinya bersifat individu. Yang kelima yaitu memberikan evaluasi. Pada langkah ini, guru akan mengukur sudah sejauh mana tujuan pembelajaran pada hari itu tercapai. Yang keenam yaitu penutup. Pada langkah ini, guru akan memberikan kesimpulan dari seluruh kegiatan pembelajaran hari itu. Selanjutnya ada kelebihan mode pembelajaran kooperatif tipe STAD. Menurut Davidson, ada 5 kelebihan. Yang pertama, meningkatkan kecakapan individu, meningkatkan kecakapan kelompok, meningkatkan komitmen, tidak bersifat kompetitif, dan tidak memiliki rasa dendam. Selain itu, ada juga kelebihan lainnya, yaitu seluruh siswa menjadi lebih siap dan melatih kerjasama dengan baik. Selain itu, tipe STAD ini juga memiliki kekurangan. Menurut Slavin, ada 2 kekurangan tipe STAD. Yang pertama, kontribusi dari siswa berkemampuan rendah akan menjadi kurang. Yang kedua, siswa berkemampuan rendah akan mengarah kepada rasa kekecewaan karena para anggota yang lebih pandai akan lebih dominan.
Selain itu ada juga kekurangan lainnya. Yang pertama, semua anggota kelompok akan mengalami kesulitan jika dari seluruh anggota kelompok itu tidak ada yang paham dan bisa menjelaskan ulang kepada anggota-anggota lainnya. Yang kedua, membedakan siswa. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa ada anggota yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Selanjutnya ada model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Nah, tipe TGT ini hampir sama dengan STD, namun mengganti kuis dengan turnamen atau lomba mingguan. Jika tipe STD tes itu bersifat individu, maka di TGT ini lomba bersifat kelompok. Jadi skor yang akan diberikan akan masuk skor kelompok. Nah, walaupun begitu, saat perlombaan peserta didik tidak boleh dibantu oleh teman sekelompoknya karena itu merupakan tanggung jawab individu. Ya, ada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 2. Nah, sama seperti STD dan TGT sebelumnya, Jigsaw 2 juga dibagi menjadi kelompok kecil. Namun bedanya, dari setiap kelompok diambil satu ahli. Nah, satu ahli ini akan mempelajari materi bersama anggota kelompok lainnya. Nah, setelah mempelajari materi tersebut, setiap ahli dari setiap kelompok itu akan berkumpul bersama-sama dan berdiskusi. Nah, hasil diskusi dari para ahli tersebut nanti akan disebarluaskan lagi kepada anggota kelompoknya. Yang keempat ada model pembelajaran kooperatif tipe CIRC. Nah, tipe CIRC ini khusus mata pelajaran Bahasa Indonesia di dalam rangka membaca, menulis, menemukan ide pokok, pokok pikiran, tema atau sebuah wacana atau clipping. Ada model pembelajaran kooperatif tipe TIA. Nah, tipe ini mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan keunggulan pembelajaran individual, di mana tipe ini dirancang untuk mengatasi kesulitan siswa belajar secara individual. Jadi, hasil belajar individual akan dibawa ke kelompok. Nah, yang nantinya akan dibahas bersama-sama secara berkelompok. Yang keenam, ada model pembelajaran kooperatif tipe Teams Group Investigation. Nah, di tipe ini, setiap kelompok bekerja berdasarkan metode investigasi yang telah mereka rumuskan. Dari mulai mengumpulkan data, menganalisis data, sintesis, hingga menarik kesimpulan. Nah, yang nantinya akan dipresentasikan oleh setiap kelompok. Yang ketujuh, ada model pembelajaran kooperatif tipe Learning Together. Tipe ini dikembangkan oleh David dan Roger Johnson. Nah, tipe ini dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen dan siswa disuruh mengerjakan lembar tugas. Tipe ini menekankan tanggung jawab individual dan pengembangan kelompok. Hasil kerja kelompok adalah lembar tugas dan nantinya akan menerima penghargaan dan pujian berdasarkan hasil kerja kelompok. Yang kedelapan ada model pembelajaran kooperatif tipe Complex Instruction. Tipe ini dikembangkan oleh Elizabeth. Fokus utama dari tipe ini memanfaatkan seluruh kemampuan siswa. Nah, tipe ini dapat diterapkan dalam pembelajaran multikultural, yaitu untuk peserta didik yang berbeda budaya, beda asalnya, beda bahasanya, serta beda pula kecakapan kognitifnya. Yang kesembilan ada model pembelajaran kooperatif tipe struktur diadik method. Nah, dalam tipe ini, setiap anggota kelompok saling memberikan dan menerima pembelajaran. Jadi, selain sebagai pembelajar, siswa juga berperan sebagai guru bagi temannya. Selain tipe-tipe model pembelajaran menurut Slavin, ada juga tipe-tipe model pembelajaran lainnya. Yang pertama, cycle. Yang kedua, cooperative scripts. Yang ketiga, make a match. Yang keempat, to stray. Yang kelima, inside outside circle. Yang keenam, picture and picture. Yang ketujuh, think pair share. Selanjutnya yaitu teori belajar yang mendukung model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, ada teori belajar Piaget. Kaitan teori belajar Piaget dengan pembelajaran kooperatif ialah proses pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir siswa dan bukan sekedar pada hasil pengenalan dan pengakuan terhadap anak atas keterlibatan dalam proses pembelajaran dan penerimaan perbedaan individu dalam kemajuan perkembangan. Selain itu, pembelajaran kooperatif juga mengutamakan siswa berinisiatif untuk menemukan konsepnya dengan caranya sendiri. Yang kedua ada teori belajar Vygotsky. Kaitan teori belajar Vygotsky dengan pembelajaran kooperatif yaitu siswa belajar melalui interaksi dengan orang dewasa atau teman yang lebih cakap untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri. Siswa bekerja dalam kelompok dan saling mendiskusikan hasil pekerjaan mereka dengan teman sekelompok, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat mereka selesaikan bersama-sama. Selanjutnya yaitu hasil-hasil penelitian pembelajaran kooperatif. Pada kali ini, hasil penelitian berdasarkan tipe to stay, to stray. Yang pertama, penelitian dari Nita Listiani tahun 2014 dengan judul Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif to Stay to Stray terhadap hasil belajar siswa kelas 10 MA Ali Maksum. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Hasilnya, tipe to stray ini efektif terhadap keaktifan dan hasil belajar siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Ali Maksum. Yang kedua ada penelitian dari Hema Susilawati tahun 2006
dengan judul Efektivitas Metode Kooperatif Tipe To Stay to Stray terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran geografi pokok bahasan lingkungan hidup pada siswa kelas 10 SMA MTA Surakarta dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasilnya, tipe To Stay to Stray dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan lingkungan hidup pada siswa kelas 10 SMA MTA Surakarta. Yang ketiga ada penelitian dari Roy Satulailia tahun 2014 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran To Stay to Stray untuk meningkatkan pemahaman konsep geografi kelas 11 IPS 1 MA Marif Udanawu Blitar dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian penerapan model pembelajaran To Stay to Stray dapat meningkatkan pemahaman konsep geografi kelas 11 IPS 1 MA Ma'rif Udanawu Blitar pada kompetisi dasar sumber daya alam. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Felicia. Oke. Hasil-hasil penelitian pembelajaran kooperatif. Suatu pokok bahasan atau subpokok bahasan dianggap tuntas secara klasikal jika siswa yang mendapat nilai 65 lebih dari atau sama dengan 85%. Sedangkan seorang siswa dinyatakan tuntas belajar pada pokok bahasan atau subpokok bahasan tertentu jika mendapat nilai minimal 65. Pada akhir proses pembelajaran, siklus 1 siswa diberi tes formatif 1 dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Berdasarkan penelitian pada siklus 1, aspek-aspek yang mendapatkan kriteria kurang baik adalah memotivasi siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, pengelolaan waktu, dan antusias. Keempat aspek yang mendapat penilaian kurang baik di atas merupakan suatu kelemahan yang terjadi pada siklus 1 dan akan dijadikan bahan kajian untuk refleksi dan revisi yang akan dilakukan pada siklus 2. Yang ketiga adalah aktivitas guru yang paling dominan pada siklus 1 adalah membimbing dan mengamati siswa dalam menemukan konsep, yaitu 21,7%. Aktivitas lain yang presentasinya cukup besar adalah memberi umpan balik, evaluasi, tanya jawab, dan menjelaskan materi yang sulit, yaitu masing-masing sebesar 18,3% dan 13,3%. Sedangkan aktivitas siswa yang paling cukup dominan adalah mengerjakan atau memperhatikan penjelasan guru, yaitu 22,5%. Aktivitas lain yang presentasinya cukup besar adalah bekerja dengan sesama anggota kelompok, diskusi antar siswa atau antar siswa dengan guru, dan membaca buku yang masing-masing 18,7%, 14,4%, dan 11,5%. Pada siklus 1, secara garis besar, kegiatan belajar mengajar dengan pembelajaran kooperatif tipe GI sudah dilaksanakan dengan baik. Walaupun peran guru masih cukup dominan untuk memberikan penjelasan dan arahan karena model tersebut masih dirasakan baru oleh siswa. Berikutnya adalah rekapitulasi hasil tes formasi siswa seperti terlihat pada tabel berikut. Dan dapat disimpulkan dijelaskan bahwa dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe GI diperoleh nilai rata-rata presentasi belajar siswa adalah 67,70 dengan ketuntasan belajar mencapai 72,5% atau ada 29 dari 40 siswa sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus 1 secara klasikal siswa belum tuntas belajar karena siswa belum memperoleh nilai lebih besar dari 65 dan hanya sebesar 72,5% lebih kecil dari presentasi ketuntasan yang dikehendaki, yaitu sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru dalam mengerti apa yang dimaksudkan dan digunakan guru dengan pembelajaran kooperatif tipe GI. Siklus 2. Pada akhir proses belajar mengajar, siswa diberi tes formatif 2 dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Instrumen yang digunakan dalam adalah tes formatif 2. Pada siklus 2, tampak aspek-aspek yang diamati pada kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru dengan menerapkan pembelajaran konstekstual model pengajaran learning together mendapatkan penilaian yang cukup baik dari pengamat. Maksudnya, dari seluruh penilaian tidak terdapat nilai kurang. Namun, demikian, penelitian tersebut belum merupakan hasil yang optimal. Untuk itu, ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian untuk menyempurnakan penerapan belajar selanjutnya. Aspek-aspek tersebut adalah memotivasi siswa, membimbing siswa merumuskan kesimpulan atau menemukan konsep, dan pengolahan waktu. Aktivitas guru yang paling dominan pada siklus 2 adalah membimbing dan mengamati siswa dalam menemukan konsep, yaitu 25%. Jika dibandingkan dengan siklus 1, aktivitas ini mengalami peningkatan. Aktivitas guru yang mengalami penurunan adalah memberi umpan balik, evaluasi atau tanya jawab sebesar 16,6%, menjelaskan materi yang sulit sebesar 11,7%, meminta siswa mendiskusikan dan menyajikan kegiatan sebesar 8,2%, dan membimbing siswa merangkum pelajaran sebesar 6,7%. Sedangkan untuk aktivitas siswa yang paling dominan pada siklus 2 adalah bekerja sama dengan anggota kelompok, yaitu sebesar 21%. Jika dibandingkan dengan siklus 1, aktivitas ini mengalami peningkatan. Aktivitas siswa yang mengalami penurunan adalah mendengarkan atau memperhatikan penjelasan guru sebesar 17,9%, diskusi antar siswa atau antara siswa dengan guru sebesar 13,8%, menulis yang relevan dengan KBM sebesar 7,7%, dan merangkum pembelajaran sebesar 6,7%. Adapun aktivitas siswa yang
yang mengalami peningkatan adalah membaca buku sebesar 12,1%, menyajikan hasil pembelajaran sebesar 4,6%, menanggapi atau mengajukan pertanyaan atau ide sebesar 5,4%, dan mengerjakan tes evaluasi sebesar 10,8%. Berikut adalah rekapitulasi hasil tes formatif siswa yang terlihat pada tabel berikut. Dan didapat di sini nilai rata-rata tes dari hasil siklusnya adalah 73,10%, dan didapat juga dari formatif sebesar 32%, dan jumlah siswa yang tuntas belajar persentase ketuntasan belajarnya sebesar 80%. Pada akhir siklus 3, pada akhir proses pembelajaran, siswa diberi tes formatif 3 dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Instrumen yang dilakukan adalah tes formatif 3. Dari hasil siklus 3 dapat dilihat aspek-aspek yang diamati pada kegiatan belajar mengajar siklus 3 yang dilaksanakan oleh guru dengan menerapkan pembelajaran kontekstual. Model pengajaran learning together mendapatkan penilaian cukup baik dari pengamatan adalah memotivasi siswa, membimbing merumuskan kesimpulan atau menemukan konsep, dan pengelolaan waktu. Penyempurnaan aspek-aspek di atas dalam menerapkan pembelajaran kooperatif tipe GI diharapkan dapat berhasil semaksimal mungkin. Aktivitas guru yang paling dominan pada siklus 3 adalah membimbing dan mengamati siswa dalam menemukan konsep, yaitu sebesar 22,6%, sedangkan aktivitas menjelaskan materi yang sulit dan memberi umpan balik, evaluasi atau tanya jawab menurun masing-masing sebesar 10% dan 11,7%. Aktivitas lain yang mengalami peningkatan adalah mengaitkan dengan pelajaran sebelumnya sebesar 10%, menyampaikan materi atau strategi atau langkah-langkah sebesar 13,3%, meminta siswa menyajikan dan mendiskusikan hasil kegiatan sebesar 10%, dan membimbing siswa merangkum kegiatan sebesar 10%. Adapun aktivitas yang tidak mengalami perubahan adalah menyampaikan tujuan sebesar 6,7% dan memotivasi siswa juga sama sebesar 6,7%. Sedangkan aktivitas siswa yang paling dominan pada siklus 3 adalah bekerja sama dengan anggota kelompok, yaitu sebesar 22,1%, dan mendengarkan atau memperhatikan pelajaran guru sebesar 20,8%. Aktivitas yang mengalami peningkatan adalah membaca buku siswa sebesar 13,1%, dan siklus antar siswa atau antar siswa dengan guru sebesar 15,0%. Sedangkan aktivitas yang lainnya mengalami penurunan. Dan dapat digambarkan seperti berikut dalam tabel. Dan diuraikan nilai rata-rata tes didapat hasil siklusnya 78,15%, dalam tes formatif sebesar 37%, dan jumlah siswa yang tuntas belajar presentasi ketuntasan belajarnya sebesar 92,5%. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 78,15% dari 40 siswa yang telah tuntas, sebanyak 37 siswa dan 3 siswa belum mencapai ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai sebesar 92,5% dan termasuk kategori tuntas. Hasil pada siklus 3 ini mengalami peningkatan hasil belajar pada siklus 2. Peningkatan hasil belajar pada siklus 3 ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran kooperatif tipe GI, sehingga siswa menjadi lebih terbiasa dengan pembelajaran seperti ini, sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang telah diberikan. Pada siklus 3, guru-guru telah menerapkan pembelajaran kooperatif tipe GI dengan baik, dan dilihat dari aktivitas siswa serta hasil belajar siswa, pelaksanaan proses belajar mengajar sudah baik, maka tidak diperlukan revisi terlalu banyak. Tetapi yang perlu diperhatikan untuk tidak selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya penerapan pembelajaran konseptual model pengajaran learning together dapat meningkatkan proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe GI memiliki dampak positif yang dapat meningkatkan hasil prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru. Itu masing-masing sebesar 72,5%, 80%, dan 92,5%. Pada siklus 3, ketuntasan belajar secara siswa klasikal telah tercapai. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.